Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 MKS 2C akan membahas tentang keamanan pada e-commerce. Anggota kelompok kami diantaranya yang pertama yaitu Fauzan Zakir Rifai, yang kedua Febri Nur Rahmawati, yang ketiga Vivi Hamidah Permatasari, dan yang keempat Vivi Kamalia. A. Metode pembayaran e-commerce. 2 jenis instrumen pembayaran dalam bertransaksi. Yang pertama, instrumen pembayaran tunai. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Jenis ini lebih banyak dipilih karena kemudahan dalam melakukan transaksi, namun tidak efisien dalam penggunaannya dan lebih beresiko terhadap tindak kejahatan. Yang kedua, instrumen pembayaran non-tunai. Instrumen ini menggunakan media kertas dan juga kartu yang menggunakan teknologi microchip yang dikenal dengan istilah electronic money. Beberapa metode pembayaran yang dapat digunakan dalam transaksi menggunakan e-commerce. 1. Online Processing Credit Card merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi. 2. Money Transfer. Pembayaran dalam metode ini lebih aman namun membutuhkan biaya fee bagi pihak penyedia jasa money transfer untuk mengirim sejumlah uang ke negara lain. 3. Cash on delivery. Pembayaran ini hanya bisa dilakukan jika konsumen langsung datang ke toko tempat produsen menjual produknya atau berada dalam satu wilayah yang sama dengan penyedia jasa. 4. Smart card atau cash card. Proses penggunaannya hampir sama dengan ATM, yakni pada saat transaksi, uang langsung didebet. Penerapan sistem keamanan pada e-commerce. Sistem keamanan e-commerce adalah sistem yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam proses transaksi pada e-commerce. Sistem keamanan pada e-commerce mencakup beberapa aspek penting yang dijadikan dasar, yaitu aspek-aspek keamanan, macam-macam ancaman, dan solusi dari kekurangan sistem e-commerce. Semua aspek penting pada keamanan e-commerce sangat berpengaruh terhadap tingkat keamanan pada sistem keamanan e-commerce secara keseluruhan. Proses kriptografi tidak hanya merahasiakan data transaksi, tetapi harus memenuhi beberapa aspek. Yang pertama, authentication, yaitu pengirim pesan harus benar-benar berasal dari pengirim yang bersangkutan. Yang kedua, integrity, yaitu pesan harus benar-benar utuh dan tidak diubah oleh orang lain. Yang ketiga, non-repudiation, yaitu pengirim pesan tidak dapat menyangkal bahwa pesan tersebut dikirim oleh yang bersangkutan. Yang keempat, authority, yaitu pesan yang dikirim hanya dapat diubah oleh pihak yang berwenang. Materi selanjutnya yaitu ancaman keamanan pada e-commerce. Berikut ancaman pada website e-commerce, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Credit card fraud atau carding. Carding adalah aktivitas pembelian barang di internet menggunakan kartu kredit bajakan. 2. DOS atau Denial of Service Attack dan DDoS atau Distributed DOS. DOS adalah serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan resource yang dimiliki oleh komputer tersebut, sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar. Sedangkan DDoS adalah jenis serangan denial of service yang menggunakan banyak host penyerang untuk menyerang satu buah host target dalam sebuah jaringan. Ketiga, social engineering. Teknik ini adalah teknik yang paling mudah dan menguntungkan. Social engineering umumnya dilakukan melalui telepon atau internet. Attacker memperoleh informasi rahasia atau sensitif
dengan cara menipu pemilik informasi tersebut. Keempat, malicious code merupakan program yang dibuat dengan tujuan merusak sistem komputer. Bentuknya berupa virus, worm, atau trojan. Apabila website e-commerce sudah disisipi malicious code ini, kemungkinan besar komputer pengunjung pun akan terinfeksi. Selanjutnya D. Contoh e-commerce membantu keamanan para pelanggan. Kita mengambil contoh kasus bagaimana eBay sebagai website e-commerce membantu keamanan pelanggannya. Beberapa cara yang dapat disarankan eBay pada pelanggannya untuk melakukan proteksi terhadap akun yang dimiliki, yaitu 1. Apabila pelanggan menerima email yang mencurigakan, eBay menyarankan untuk mengecek di menu message pada akun pelanggan. Yang kedua, berhati-hati dengan website yang mengandung kata eBay pada URL-nya. Website eBay yang resmi adalah ebay.com. Yang ketiga, pelanggan dapat mengamankan akun yang dimiliki dengan cara login ke dalam eBay akun. Apabila tidak berhasil, pelanggan diharapkan secepatnya menghubungi customer service eBay. Ubah password pada akun email pribadi pelanggan. Pelanggan dapat meminta password yang baru dan melakukan verifikasi. Yang keempat, pelanggan dapat menghalangi pencurian identitas, di antaranya dengan cara selalu memonitor akun yang dimiliki dan jangan pernah mereply email yang menanyakan informasi pribadi dan lakukan verifikasi email tersebut pada menu My Message pada akun. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.